Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amre Muhammad selaku dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Dinda Baby, mahasiswi Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait pengembangan ekonomi kreatif di era digital. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Apa itu ekonomi kreatif? Mengutip dari Cetak Biru Ekonomi Kreatif 2025, ekonomi kreatif merupakan suatu penciptaan nilai tambah ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi. Indonesia ada 16 subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif telah mengklasifikasikan ulang subsektor industri kreatif 16 subsektor yang terdiri dari aplikasi dan game, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi, dan radio. Tahukah kamu apa itu era digital? Seperti yang kita tahu bahwa saat ini kita sedang berada di era digital di mana semua terasa serba mudah dan praktek karena adanya teknologi. Hal ini sejalan dengan yang disebutkan dalam Kemendikbud bahwa era digital merupakan masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Sedangkan teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung internet. Apa sih pentingnya SWOT dalam ekonomi kreatif? Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan juga ancaman. Keputusan strategis perusahaan perlu pertimbangan faktor internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan maupun faktor eksternal yang mencakup pakuan untuk analisis SWOT. Strength merupakan sumber daya keterampilan atau keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh perusahaan. Kekuatan adalah kompetensi khusus yang memberikan keunggulan komparatif bagi perusahaan di pasar. Kekuatan dapat terkadang dalam sumber daya keuangan, citra, kepemimpinan, pasar, hubungan pembeli atau pemasok, dan faktor lain. Weakness atau kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas secara serius menghambat efektivitas perusahaan. Fasilitas sumber daya keuangan, kapabilitas manajemen, keterampilan, pemasaran, dan citra merek dapat merupakan sumber kelemahan. Opportunity atau kesempatan adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan penting yang merupakan salah satu sumber peluang adalah identifikasi segmen pasar yang tadinya terabaikan, perubahan pada situasi persaingan atau peraturan, perubahan teknologi, serta membaiknya hubungan pembeli yang dapat memberikan peluang bagi perusahaan. Threat atau ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, meningkatnya kekuatan tawar-menawar pembeli, perubahan teknologi, serta peraturan baru atau yang direvisi dapat menjadi ancaman keberhasilan suatu perusahaan. Dalam menciptakan sebuah karya kreatif dan mengembangkannya di era digital saat ini, tentulah tidak mudah. Terlebih dengan banyaknya pesaing di dunia industri kreatif yang mulai bermunculan, membuat sebuah usaha harus tetap survive dengan memiliki strategi-strategi yang dimiliki. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan, ialah memperluas jaringan antar reseller atau membuka agen untuk memudahkan promosi, membina hubungan baik dengan reseller dan pelanggan, membuat laporan keuangan sehingga mempermudah proyeksi penjualan, dan mengupdate produk mengikuti perkembangan zaman atau up to date.
Dalam buku Ekonomi Kreatif karangan Anggi Puspitasari dan Muhammad Faisal, disebutkan bahwa ada 5 macam keterampilan dan kecakapan sebagai upaya membentuk ekonomi kreatif. Yang pertama ialah keterampilan konseptual. Kemampuan ini untuk membangun dan mengembangkan konsep seperti membuat perencanaan usaha dan perencanaan produk, membuat desain produk, menciptakan keunikan dan keistimewaan, serta merancang kegunaan baru dan merancang kemudahan baru. Yang kedua ialah keterampilan mengorganisir. Kemampuan ini untuk mengorganisasikan sumber daya dalam bentuk perusahaan. Kemampuan untuk memimpin dan mengelola perusahaan bukan hanya sekedar menjadi pekerja suatu perusahaan, tetapi menjadi pemimpin yang mampu mengendalikan, mengatur, dan juga menggerakkan. Yang ketiga ialah keterampilan manajerial. Kemampuan untuk mengolah dan mengelola sumber daya manusia, finansial, material, dan informasi seefektif dan seefisien mungkin. Yang keempat, keterampilan kewirausahaan. Kemampuan ini untuk berkreasi dan berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan produk lain. Dan yang terakhir yaitu keterampilan personal. Keterampilan personal dalam berelasi atau personal relationship yaitu kemampuan untuk berkomunikasi, berempati, bersimpati, bergaul, bermitra, berkolaborasi, bernegosiasi, dan membangun jejaring baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Berikut merupakan beberapa referensi yang digunakan dalam pengambilan materi.